Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-232. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dada Ken Arok tersirap mendengar pertanyaan itu. Seandainya yang bertanya bukan Aku Tunggul Ametung, maka orang itu akan ditantangnya berlomba untuk menangkap Kepu Sindet. Meskipun Ken Arok tahu bahwa Kepu Sindet bukanlah seorang yang dapat dianggap seperti orang-orang kebanyakan. Bahkan pada saat Mahesa Agni hilang, Ken Arok tahu pasti bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Meskipun pada saat itu ia tidak terbunuh oleh iblis-iblis dari kemundungan kakak beradik, tetapi tanpa diketahuinya sendiri, ia kini merasa bahwa ia akan mampu menghadapinya, menghadapi Kepu Sindet seorang lawan seorang. Tetapi kepada Aku Tunggul Ametung, sambil menahan hati Ken Arok menjawab, "Ampun tuanku. Seandainya tuanku memerintahkan hamba untuk pergi mencari Mahesa Agni, maka hamba akan berangkat. Untuk memenuhi perintah maka seorang prajurit tidak boleh mengenal takut, meskipun seandainya ada juga perasaan itu di dalam dadanya. Karena itu, maka hamba akan melakukan segala perintah tuanku, apapun yang akan terjadi atas diri hamba. Hamba sama sekali tidak memikirkan diri hamba sendiri, melainkan harapan yang telah dipupuk selapis demi selapis di dalam dada orang-orang Panawijen, seperti selapis demi selapis berunjung yang disusun untuk membentuk bendungan itu. Jangan sampai hanyut bersama banjir. Tetapi apabila tuanku menghendaki lain, maka hamba pasti akan menjalankannya." Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya, kemudian diangguk-anggukkannya kepalanya. Katanya, "Aku percaya bahwa kau tidak akan mengenal takut. Tetapi pendapatmu benar juga. Bendungan ini memang memerlukan perhatian." Aku itu berhenti sebentar, lalu katanya, "Sebenarnya, tanpa kau pun pasukanku telah cukup kuat. Seandainya Kepu Sindet mempunyai beberapa orang pengikut di dalam sarangnya, Witantra dan para pengawal pasti akan mampu berhadapan dengan orang-orang itu. Sedang Kepu Sindet sendiri harus berhadapan dengan Aku Tumapel." Sekali lagi dada Ken Arok berdesir, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah kesan yang lain. Ternyata Aku dapat mengerti juga keterangannya dan bahkan membenarkannya. "Ken Arok," berkata Aku, "besok pada saat matahari terbit, aku akan meninggalkan bendungan ini. Aku serahkan semuanya di sini kepadamu. Bendungan ini dan taman yang mengalami kerusakan-kerusakan kecil itu. Pada saatnya, taman itu harus siap. Aku ingin menghadiahkannya kepada istriku. Aku mengharap bahwa aku akan dapat menghadiahkannya sekaligus taman itu dan kakaknya yang hampir membuatnya gila." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling memandangi wajah Witantra, maka Witantra itu pun mengangguk kecil. "Lakukanlah pekerjaanmu sebaik-baiknya, Ken Arok. Sekarang pergilah, aku akan segera tidur, supaya besok aku akan dapat bangun pada waktunya." Aku diam sejenak, kemudian kepada Witantra ia berkata, "Kau pun harus menyiapkan pasukan kecilmu itu, Witantra, supaya besok pada saat matahari terbit, kita akan dapat berangkat segera." "Hamba tuanku,
segala titah tuanku akan hamba lakukan sebaik-baiknya. Sekarang kalian boleh pergi. Ken Arok dan Witantra membungkukkan kepalanya bersama-sama sambil berkata hampir bersamaan pula, "Hamba tuanku, hamba tuanku." Keduanya pun kemudian pergi meninggalkan gubuk Aku Tunggul Ametung. Witantra sambil mengangguk-anggukkan kepalanya berkata-kata, "Aku kadang-kadang sempat juga berpikir dan mempertimbangkan mana yang baik dilakukannya." Ken Arok mengernyitkan alisnya, kemudian ia tersenyum. "Iya, aku kadang-kadang memang aneh." Witantra menarik nafas dalam-dalam. "Aku yang memang aneh, atau karena kita telah kejangkitan penyakit kebu ijo itu?" Ken Arok kini tidak hanya sekedar tersenyum, tetapi ia tertawa, dan Witantra pun tertawa pula. Katanya kemudian, "Sudahlah, sudah terlampau malam untuk berjalan-jalan. Sedang besok kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Aku masih harus menemui kebu ijo malam ini dan memberinya peringatan-peringatan. Aku akan memberinya banyak pesan agar ia tidak terjerumus ke dalam kesulitan karena kata-katanya dan mungkin sikapnya yang berlebih-lebihan." "Iya, sebaiknya kau memberinya pesan. Aku kadang-kadang mendapatkan kesulitan karena kebu ijo benar-benar sukar dikendalikan. Pada saat itu ia datang ke tempat ini, aku sudah harus melayaninya bermain-main. Untunglah pada saat itu gurumu datang tepat pada waktunya." Aku mendengar pula kebu ijo sendiri berkata kepadaku, meskipun tidak lengkap, "Aku kadang-kadang menjadi segan untuk menegurnya terus-menerus, seperti kanak-kanak. Aku segan juga kepadamu dan kepada gurumu. Aku takut menyinggung perasaanmu dan perguruanmu." Witantra tertawa. Katanya, "Kau terlampau berterus terang. Aku senang mendengarnya. Demikian seharusnya supaya kita tidak menyimpan terlampau banyak persoalan. Tentang kebu ijo, aku titipkan kepadamu. Aku yakin kau dapat mengatasinya. Aku akan berpesan pula kepadanya bahwa kau akan menjadi penggantiku dan pengganti guru di sini. Kebu ijo tidak boleh menjadi bersakit hati oleh teguranmu. Kalau perlu, kau dapat berbuat lebih banyak atas namaku." "Terima kasih atas kepercayaanmu itu. Tetapi aku kira ia akan menjadi baik kalau kau menganyamnya, sehingga aku tidak perlu berbuat apa-apa lagi." "Mudah-mudahan," desis Witantra. "Sekarang aku akan menyiapkan para pengawal, supaya aku besok pagi tidak berteriak-teriak apabila aku terlambat sedikit." Keduanya pun kemudian segera berpisah. Witantra pergi menemui para pengawal yang dibawanya dari Tumapel. Besok mereka harus bersiap tepat pada saatnya. Kemudian di dalam gubuknya Witantra menunggu kedatangan kebu ijo untuk menemuinya. Sementara itu, Ken Arok masih juga berjalan-jalan mengelilingi gubuk-gubuk yang sudah menjadi semakin lama semakin sepi. Malam menjadi semakin lama semakin dalam. Di kejauhan terdengar bilalang berderik-derik bersahut-sahutan di atas rerumputan yang masih basah. Angin yang dingin bertiup perlahan-lahan. Ketika Ken Arok menengadahkan wajahnya ke langit, hatinya menjadi berdebar-debar. Ternyata mendung di langit masih juga mengalir berurutan, meskipun tidak terlampau tebal, seperti noda-noda raksasa yang bergeser di permukaan wajah malam yang gelap. Meskipun demikian, satu-satu bintang tampak berkerdiban di sudut-sudut langit yang tidak disaput oleh awan yang kelabu. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam menghirup udara yang sejuk. Dipandanginya, padang karautan yang seakan-akan tidak bertepi menjorok ke dalam kelam yang pekat. Tiba-tiba Ken Arok tertegun sejenak. Ternyata langkahnya telah membawanya terlampau jauh. Di hadapannya, di dalam kesamaran malam,
dilihatnya petamanan yang sedang dibangunnya. Kakiku telah membawa aku kemari. Tetapi Ken Arok tidak segera kembali. Dilanjutkannya langkahnya itu. Dilihatnya petamanannya yang mengalami beberapa kerusakan. Tanah yang longsor di pinggir susukan induk. Beberapa macam tanaman telah terendam air. Dan pagar batu yang miring karena tanah yang bergeser akibat dorongan air yang keras. Taman ini perlu diperbaiki, desisnya. Tetapi Ken Arok memusatkan segenap perhatiannya pada waktu yang dekat kepada bendungannya. Mungkin besok atau lusa banjir akan datang lagi. Sejenak Ken Arok duduk di atas pagar batu merenungi malam yang gelap dan dingin. Sekilas-sekilas terbang kembali di dalam ingatannya masa-masa lampaunya di padang karautan ini, selagi ia masih hidup sebagai hantu yang menakutkan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali. Nasibmu memang terlampau baik, Ken Arok. Suara itu terngiang di telinganya, suara Bangu Samparan. Persetan. Ken Arok menggeram. Aku sama sekali tidak mau diganggunya lagi. Bukan karena aku tidak mengenal terima kasih. Aku akan bersedia memberinya bantuan untuk hidupnya sehari-hari. Tetapi caranya berpikir akan dapat menyesatkan aku lagi. Aku sudah mencoba untuk hidup seperti manusia biasa. Bukan seperti hantu di padang ini yang hanya berlindung dari terik matahari di dalam semak-semak dan gerumbul-gerumbul perdu dan berlindung di bawah hujan di pereng-pereng kali. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia mencoba mengusir pikiran yang mengganggunya itu. Aku tidak akan mau diganggunya lagi dengan pikiran-pikiran yang gila itu. Desis Ken Arok kemudian sambil berdiri ia berkata, aku harus bekerja keras untuk menyelesaikan bendungan dan taman ini. Perlahan-lahan Ken Arok kemudian melangkahkan kakinya lagi, meninggalkan petamanan itu, kembali ke gubuknya. Malam telah menjadi semakin larut, dan bintang-bintang telah jauh berkisar dari tempatnya. Tetapi Ken Arok masih berjalan seenaknya. Lelah tubuhnya justru terasa berkurang oleh segarnya angin malam. Tetapi lambat laun, matanya menjadi terlampau berat dan mulutnya pun mulai menguap. Aku harus beristirahat. Besok aku akan mulai dengan kerja yang lebih keras. Ken Arok itu pun kemudian mempercepat langkahnya, seolah-olah ia takut bahwa ia akan kehabisan sisa-sisa malam. Ketika ia sampai di perkemahan, ternyata seluruh isi perkemahan itu tertidur nyenyak. Tidak ada seorang pun lagi yang masih bangun. Penjaga yang bertugas malam itu ditemui oleh Ken Arok tidur bersandar seonggok batu sambil menggenggam tombak pendek. Sedang kawannya tidak jauh daripadanya, tidur mendengkur di tanah yang basah. Ken Arok berdesah. Mereka terlampau lelah. Karenanya, maka Ken Arok tidak sampai hati untuk membangunkannya. Tetapi dengan demikian Ken Arok sendiri tidak segera pergi ke gubuknya untuk tidur. Sepi malam telah mencekamnya untuk tetap bangun betapa matanya terasa terlampau berat. Dan bahkan akhirnya ia memutuskan untuk tidur saja di luar, di atas berunjung-berunjung bambu, di dekat para penjaga yang sedang tidur itu. Ken Arok tidak tahu berapa lama ia tertidur, tetapi tiba-tiba ia terbangun
Lamat-lamat ia mendengar sesuatu di kejauhan di bawah silirnya angin malam menyentuh lubang telinganya. Ternyata telinga Ken Arok adalah telinga yang terlampau tajam, yang seolah-olah dirangkapi oleh ilmu Sabto Pangrungu, yang mempunyai ketajaman mendengar 7 kali lipat dari telinga biasa. Namun agaknya malam yang terlampau sepi telah membantunya pula untuk dapat mendengar suara yang paling halus sekalipun. Dan yang didengarnya kini adalah telapak kaki-kaki kuda, meskipun masih terlampau jauh. Ken Arok menggosok-gosok matanya dengan tangannya. Sekali lagi ia mencoba untuk meyakinkan pendengarannya, dan perlahan-lahan ia berdesis. Iya, aku mendengar derap kaki-kaki kuda yang masih jauh sekali. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Malam sudah hampir sampai pada akhirnya. Sebentar lagi langit di ujung timur akan dibayangi oleh warna-warna merah. Dan di saat yang demikian, ia mendengar derap kaki-kaki kuda mendekati perkemahannya. Perlahan-lahan Ken Arok bangkit dan turun dari atas berunjung-berunjung bambu. Suara derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin jelas mendekati perkemahan itu, tetapi tidak terlampau banyak. 2 atau 3. Siapakah mereka itu? Desisnya. Penjaga yang tidur bersandar batu itu masih juga tidur. Yang tidur mendengkur di tanah kini justru melingkar menyembunyikan tangannya yang kedinginan. Biar sajalah, desis Ken Arok. Pada saatnya mereka akan terbangun. Ken Arok itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan menyongsong arah derap kaki-kaki kuda itu. Ia belum tahu apakah yang datang itu akan berbahaya bagi perkemahannya ataukah tidak. Namun kemudian dadanya terasa berdesir ketika ia melihat ternyata Aku Tunggul Ametung pun telah berdiri tegak seperti sebatang tonggak baja di muka gubuknya, dan di belakangnya Witantra berdiri dengan pedang di lambung. Tetapi Aku itu pun menjadi terkejut pula ketika ia mendengar desir langkah di belakangnya. Ketika ia berpaling, ternyata Ken Arok telah berada beberapa langkah di belakangnya. Apakah yang kau dengar? Bertanya Aku. Derap kaki-kaki kuda, sahut Ken Arok. Aku mengangguk-anggukkan kepalanya. Telingamu cukup baik. Tidak ada orang lain yang mendengar derap kaki-kaki kuda itu selain kau. Bukankah tuanku mendengar juga? Bertanya Ken Arok. Iya, sahut Aku. Ketiganya kemudian terdiam. Mereka mencoba memperhatikan derap yang semakin lama menjadi semakin dekat. Berapa ekor kuda menurut tangkapan telingamu? Bertanya Aku kepada Ken Arok. 2. Kau? Aku itu berpaling kepada Witantra. 2. Aku menduga bahwa ada 2 ekor kuda yang datang. Ken Arok dan Witantra saling berpandangan sejenak. Ternyata perhitungan mereka sama seperti hitungan Aku Tunggul Ametung. Derap kaki-kaki kuda di padang karautan yang sepi itu semakin lama menjadi semakin jelas. Angin padang yang basah seolah-olah telah mengantarkan berita kedatangan penunggang-penunggang kuda itu, jauh mendahului kuda-kuda itu sendiri. Apakah ada utusan dari istana? Desis Ken Arok. Aku mengerutkan keningnya. Bukankah kau masih prajurit Tumapel? Ken Arok menjadi heran, sehingga karena itu ia tidak segera menjawab. Seorang prajurit Tumapel tidak akan bertanya demikian.
Ken Arok menjadi semakin tidak mengerti. "Arah itukah arah Tumapel?" bertanya aku. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Barulah ia menyadari kekeliruannya, dan barulah ia tahu maksud pertanyaan aku Tunggul Ametung itu. "Arah itu sama sekali bukan arah ke Tumapel." "Hamba tuanku, hamba keliru. Hamba ternyata telah berkata tanpa memikirkannya lebih dahulu." Aku tidak menyahut. Perhatiannya kini tertumpah kepada 2 ekor kuda itu yang semakin lama menjadi semakin dekat. "Aku mengharap Kepu Sindet yang datang kepadaku tanpa aku cari," desis aku Tunggul Ametung. "Mudah-mudahan." Hampir bersamaan Ken Arok dan Witantra menyahut. Tiba-tiba aku itu berpaling, lalu bertanya, "Kenapa mudah-mudahan? Apakah kau hanya sekedar ingin melihat aku berkelahi, seperti melihat ayam sabungan?" Witantra dan Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi mereka sudah tahu benar tabiat aku itu. Meskipun ia sendiri yang mengucapkannya, tetapi apabila orang lain mengatakannya pula, ia menjadi tidak bersenang hati. Karena itu maka Witantra segera menyahut, "Bukan begitu tuanku, maksud hamba. Bukankah dengan demikian pekerjaan tuanku akan lekas selesai? Tuanku dapat menangkap Kepu Sindet dan memaksanya berkata di mana disembunyikannya Mahesa Agni. Bagaimanakah kalau aku yang ditangkapnya atau dibunuhnya? Apakah hamba berdua dan semua prajurit yang ada di padang ini akan tetap berdiam diri?" "Tidak, tidak." Tiba-tiba aku itu berteriak, "Kau sangka aku tidak mampu melawannya sendiri? Kau sangka bahwa orang-orang macam kalian ini dapat menyelamatkan aku? Aku sendiri mampu berbuat apa saja." Witantra menundukkan kepalanya, bukan karena ngeri, tetapi ia menyembunyikan bibirnya yang tersenyum. Katanya, "Hamba tuanku." Aku menarik nafas dalam-dalam, kemudian menggeram. "Kalian tidak usah membangunkan mereka yang sedang tidur. Hamba tuanku, aku akan melihat siapakah yang datang itu." "Kemana tuanku akan pergi?" Aku Tunggul Ametung tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa, ia melangkah menyongsong ke arah derap kaki-kaki kuda yang menjadi semakin dekat. "Tuanku!" Witantra memanggil. Tetapi aku tidak menghiraukannya. Ia berjalan saja menerobos gelap malam tanpa berpaling sama sekali. Witantra tidak dapat membiarkannya pergi tanpa seorang pengawal pun, dan ia tidak mendapat kesempatan untuk memanggil orang lain. Sehingga karena itu, maka ia pun melangkah pula mengikuti sambil berkata, "Tuanku, sebaiknya tidak usah menyongsongnya. Ia akan datang kemari, dan tuanku akan melihat siapakah orang itu." Tetapi aku seolah-olah sama sekali tidak mendengar. Ia melangkah terus, diikuti oleh Witantra yang membawa pedang di lambungnya. Namun hati Witantra itu menjadi agak tentram ketika dilihatnya di bawah kain panjang aku Tunggul Ametung yang diselimutkan di badannya tergantung sebuah penggada yang berwarna kekuning-kuningan yang seolah-olah bercahaya di dalam gelapnya malam. "Aku telah membawa pusakanya. Ia akan menjadi seorang yang luar biasa dengan senjata itu di tangannya," desis Witantra di dalam hatinya. Ternyata Ken Arok pun kemudian tidak dapat membiarkan kedua orang itu pergi menyongsong derap kaki-kaki kuda itu. Karena itu, maka ia pun segera menyusul di belakangnya, berloncat-loncatan sehingga akhirnya ia telah berjalan di samping Witantra. Dengan dada tengadah aku melangkah terus, semakin lama bahkan semakin cepat, seakan-akan ia menjadi tidak sabar lagi menunggu kuda-kuda itu mendekatinya. Derap
kuda itu pun semakin lama menjadi semakin jelas. 2 ekor kuda, suaranya menggeletar menggetarkan udara padang yang sepi, hanyut bersama silirnya angin yang basah. Aku Tunggul Ametung itu akhirnya berhenti. Ia berdiri tegak bertolak pinggang. Ia kini sudah mendapat keyakinan arah derap kaki-kaki kuda itu. Karena itu ia tidak perlu maju lagi. Sebentar lagi kuda-kuda itu akan lewat tepat di mukanya. Dan seandainya yang menunggang kuda itu kepusindet, maka ia harus menghentikannya dan menangkapnya. Aku tidak boleh mempergunakan pusaka ini, desisnya. Witantra yang tidak begitu jelas mendengar desis itu melangkah maju dan bertanya, "Apakah yang tuanku katakan?" Aku berpaling. Jawabnya, "Aku tidak berbicara kepadamu. Apakah tuanku maksudkan tuanku berbicara dengan Ken Arok?" Juga tidak. Aku berbicara kepada diriku sendiri. Aku tidak boleh mempergunakan senjataku supaya Kepusindet tidak menjadi hancur sewalang-walang. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada Ken Arok itu, maka Ken Arok pun sedang mengerutkan keningnya. Tetapi mereka percaya sepenuhnya akan kata-kata aku itu. Memang pusaka aku itu benar-benar luar biasa. Sentuhan pada sesuatunya akibatnya sangat dahsyat, hancur berkeping-keping. Aku harus menangkapnya utuh, berkata aku itu. Sekali lagi Ken Arok mengerutkan keningnya dan Witantra menggigit bibirnya. "Iya," berkata Witantra di dalam hati. "Aku tidak dapat menangkapnya separuh atau sepertiga apabila ia masih ingin mendengar pengakuan Kepusindet." Kini kuda itu sudah menjadi semakin dekat. Mata mereka yang tajam segera melihat bayangan yang samar-samar bergerak di padang karahutan itu. Semakin lama semakin dekat. Bayangan itu langsung menuju ke arah mereka. Tetapi beberapa langkah agak jauh, kedua ekor kuda itu berhenti. Seperti aku Tunggul Ametung, Ken Arok dan Witantra yang ragu-ragu. Penunggang-penunggang kuda itu pun ragu-ragu pula. Keduanya masih berada di atas punggung kuda masing-masing. Aku Tunggul Ametung tidak sabar lagi untuk menunggu. Tiba-tiba ia berteriak, "Hei, siapa di atas punggung kuda itu?" Tidak segera terdengar jawaban. "Turun!" teriak aku. "Turun dan datang kemari. Sebutkan siapakah kau berdua." Kedua bayangan di atas punggung kuda itu masih belum menyahut. Sejenak keduanya saling berpandangan. Namun kemudian mereka pun meloncat turun. Aku Tunggul Ametung dan kedua orang pengiringnya mengerutkan keningnya. Pada saat keduanya turun, maka tampaklah di lambung mereka sarung pedang yang mencuat ke samping. Mereka bersenjata pedang, desis mereka di dalam hati. Tetapi ternyata kedua orang itu masih saja berdiri di samping kuda masing-masing. Aku Tunggul Ametung tidak sabar lagi menunggu lebih lama. Karena itu maka segera ia melangkah mendekati. Ia sama sekali tidak menghiraukannya ketika Witantra berdesis, "Tuanku, tunggu!" Aku berjalan terus mendekati kedua orang itu. Witantra dan Ken Aroklah yang kemudian meloncat di sampingnya, di kiri dan di kanan tanpa berjanji. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari.
pada episode berikutnya. Sampai jumpa.